Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi cerita. Tentunya cerita ini diambil dari kisah nyata diri saya dan dua sahabat saya. Sebut saja dua sahabat saya, yang satu bernama Ipe dan sahabat yang keduanya bernama SR. Tepat posisi jam 12 malam pas, kami dikejutkan dengan kehadiran ikan gabus yang ukuran itu sangat besar, hampir menyerupai ukuran ikan paus. Kejadian ini kurang lebih 10 tahun yang lalu, di mana kami berencana dari rumah untuk mancing malam di danau. Ketika itu kami mancing malam di danau, berangkat dari rumah jam 4 dan sampai ke danau tersebut kira-kira jam 5 kurang. Sesampainya di danau, kami pun langsung bergegas untuk mencari umpan untuk pancing kami. Kami mencari umpan yang sudah ada di danau. Kami menggunakan umpan udang. Kemudian kami mencari. Akhirnya tidak berapa lama kemudian kami banyak mengumpulkan umpan untuk pancing kami. Dan kami siap menancapkan pancing-pancing kami. Karena kebetulan waktu itu pancing yang kami bawa adalah pancing teger atau pancing tancap. Akhirnya tidak lama kemudian datanglah waktunya jam 6 maghrib atau jam 18.00. Kemudian kami beristirahat sebentar. Waktu pun terus berjalan, sementara kami belum mendapatkan tangkapan ikan. Tidak lama kemudian datanglah jam 7 malam. Di situ kami bergegas untuk mencari makanan ringan dan kopi. Di situ pun kami mulai berbagi tugas untuk siapa yang menjaga pancing dan siapa yang berjalan untuk mencari kopi dan makanan ringan. Karena kebetulan jarak warung daripada danau tersebut kurang lebih 500 meter. Kemudian setelah kami berbagi tugas, akhirnya telah disepakati bahwa yang menunggu pancing itu adalah SR. Sementara saya dan IP berjalan untuk mencari kopi dan mencari makanan ringan. Setelah kami berjalan, kurang lebih perjalanan kami sudah mencapai kira-kira 20 menit. Di situ kami mulai merasakan kejanggalan, karena kami melihat seorang kakek-kakek sedang memancing. Kami melewatinya dan kami tidak bertanya. Kami hanya melihatnya. Kemudian selang kami berjalan hingga 50 langkah, saya pun bertanya kepada Ipe, "Pe, kok ada yang mancing di situ?" Dan akhirnya Ipe menjawab, "Lah kan tadi maghrib gak ada siapa-siapa, cuma kita bertiga aja." Akhirnya kami memutuskan untuk berjalan dan berjalan terus. Kurang lebih jarak kami berjalan melewati kakek itu kira-kira sudah sampai 5 meter. Dan kami pun penasaran. Akhirnya kami melihat ke belakang, melihat sosok kakek yang tadi mancing. Ternyata di situ kami tidak melihat sama sekali kakek-kakek itu. Di situ pun kami mulai gundah dan gelisah, karena keanehan sudah mulai terjadi di danau itu.
Akhirnya kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang sudah mulai merasa ketakutan. Kami pun melanjutkan perjalanan untuk mencari kopi dan mencari makanan ringan. Tidak lama kemudian kami pun bertemu dengan satu warung yang masih buka. Di situ pun kami membeli kopi, air, dan makanan ringan. Kemudian setelah beres kami bayar, kami pun bergegas untuk kembali karena kami memikirkan teman kami yang bernama SR karena dia menjaga pancing sendirian. Bergegas untuk bergegas untuk ke tempat di mana posisi kami memancing. Setelah sampai pertengahan danau dari tempat posisi kami memancing, di situ kami sempat dikejutkan kembali karena di situ kami melihat seorang setengah baya sedang menjaring. Di situ pun kami hanya biasa karena kami pikir itu hanya manusia biasa. Akhirnya kami melewati, kami pun tidak menanya atau berbicara kepada orang tersebut karena orang tersebut sedang menjaring dengan begitu husyuknya. Kemudian kami berjalan. Kurang lebih jarak kami dengan orang tersebut kira-kira 10 meter. Kami pun penasaran kembali. Saya bertanya kepada IP, jangan-jangan? IP pun bertanya kepada saya, jangan-jangan? Akhirnya kami melihat ke belakang dan kemudian kami pun dikejutkan kembali. Kami tidak sama sekali melihat orang yang tadi sedang menjaring. Di situ pun hati kami mulai merasa bergetar. Kami sudah merasakan sangat merinding. Akhirnya saya bertanya kepada IP, bagaimana ini IP? IP pun menjawab, sudah kita jalan aja. Kasihan si SR, tunggu pancing sendiri. Di situ pun kami melanjutkan perjalanan. Akhirnya tidak lama kemudian kami sampai pun tempat di mana posisi kami memancing. Kemudian saya pun bertanya kepada SR, sorry lama ya? SR pun menjawab dengan muka yang sangat pucat. Dia berkata, kalian lama benar. Gua di sini ketakutan tahu. IP pun menjawab dengan ketawa. Tahu kenapa kamu? Tadi di sini itu gua diketawain sama kuntilanak. Akhirnya lengkap sudah perasaan-perasaan ganjil yang telah kami rasakan di danau tersebut. Kemudian di situ kami langsung makan makanan yang telah kami beli sambil mengopi, minum air putih. Dan di situ karena posisi kami telah merasa ketakutan, di situ kami mencoba untuk membuang pikiran-pikiran tentang kemistisan di Setu itu. Akhirnya waktu pun terus berjalan tanpa terasa. Waktunya sudah menunjukkan jam 9 malam. Di situ pun pancing kami atau tegeran kami telah ada ikan yang nyangkut atau tangkapan ikan. Kami telah mendapatkan 3 ekor ikan. Di situ pun kami kemudian mengganti umpan dan menancapkan pancing kami kembali
Sambil menunggu, di situ kami mendengarkan radio, tapi tidak banyak kami berbicara di situ. Karena mungkin perasaan kami yang amat sangat menakutkan karena suasana mistis di situ itu. Waktu pun terus berjalan dan tanpa terasa waktu pun sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Di situ yang ada dalam pikiran kami adalah kami ingin cepat-cepat pagi. Karena waktu itu kami memang tidak membawa kendaraan, kami hanya naik angkutan umum. Itu pun sampai jam 5 sore sudah tidak ada angkutan umum. Di danau itu kami hanya bertiga tanpa ada orang lain pun. Di situ pun kami kebanyakan termenung, gelisah, dan selalu berpikir pikiran yang selalu was-was. Di situ kami tidak merasakan ketenangan karena dari kami bertiga itu telah merasakan hal-hal yang ganjil yang membuat perasaan kami menjadi sangat gelisah. Akhirnya, waktu pun telah menunjukkan jam 11:30 malam. Di situ kami belum mendapatkan tarikan ikan lagi, dan di situ kami hanya melihat pancing-pancing kami sambil kami berbicara, walaupun di situ kami tidak banyak berbicara. Akhirnya datanglah jam 12 malam tepat. Di situ kami mulai dikejutkan kembali. Tepat di depan posisi kami adalah pancing kami. Dan di tengah-tengah danau, kami melihat dengan mata yang sangat jelas. Datang dari dasar danau, kemudian terbang ke atas, kemudian jatuh lagi ke bawah, ke dasar danau, seperti ikan yang sedang melompat dan menjatuhkan badannya. Di situ pun kami langsung hanya terkesima sambil tidak bisa berkata. Kami melihat sosok ikan gabus hampir sebesar ikan paus. Akhirnya 15 menit pun berlalu. Setelah kejadian itu, kami hanya terdiam. Kemudian kami memutuskan untuk tidur. Walaupun di situ kami merasa ketakutan, hingga kaki kami sangat lemah sekali. Dan tidur kami pun tidak merasa begitu nyenyak, hingga kami terbangun. Kami tertidur, kami terbangun lagi, karena kami merasakan hal-hal yang sangat mistis, dan di situ kami merasa ketakutan. Akhirnya kami bergantian tidur. Satu orang tidur, dua orang jaga, dan begitu seterusnya. Sampai waktu pun terus berjalan.
Dan akhirnya datanglah waktu subuh. Di situ kami sangat merasa bahagia, gembira, karena di situ kami sudah merasa posisi waktu yang sangat aman. Kemudian tanpa terasa, akhirnya datanglah pula jam 6 pagi, matahari mulai terbit. Dan di situ kami mulai membereskan pancing-pancing kami dengan hanya mendapatkan ikan 3 ekor saja, tapi kami bersyukur. Dibarengi rasa capek, rasa ngantuk, dan tentunya rasa yang sangat menakutkan, kami pun kemudian berjalan pulang ke rumah. Dan kami bercerita banyak di rumah. Kemudian kami masing-masing pulang. Setelah 1 minggu kemudian, orang tua IP pun menelepon saya untuk segera datang melihat IP, karena dikabarkan IP sedang mengalami sakit sepulangnya habis mancing di danau tersebut. Di situ pun saya beranjak jalan langsung ke rumah IP. Kebetulan jarak saya dan rumah IP kurang lebih 2-3 kilo, karena kami memang beda desa atau beda kelurahan. Di situ pun saya termenung dan kaget melihat sosok IP. Orang tuanya pun berkata, "Ini Kang, IP sakit udah seminggu pas balik dari mancing dari danau." Saya pun hanya bisa termenung sambil masih merasakan pengalaman saya bersama sahabat saya, merasakan hal kemistisan yang luar biasa. Saya melihat IP, matanya sangat pucat sekali. Akhirnya setelah saya lama berbicara bersama orang tuanya dan sama IP, saya pun pulang kembali. Kemudian 12 hari pun berjalan dan alhamdulillah IP pun sudah sehat kembali.